Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai potensial listrik dan energi potensial listrik, hukum Gauss, dan aplikasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arviandra Putri Medinati Sudiarjo dengan NIM akhir 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adira Syafitriano dengan NIM akhir 48. Perkenalkan, saya Devinena Ramadhani dengan NIM akhir 034. Perkenalkan, saya Marcelina Bogimolo dengan NIM 2508521037. Baik, di sini kita akan sebelum menjelaskan materi, kita akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Potensial listrik sebagai konsep fundamental dalam fisika mengukur besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dalam medan listrik. Dengan adanya potensial listrik akan menimbulkan energi potensial listrik yang bergantung pada banyak muatan yang ada pada medan listrik. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi teknologi modern. Salah satunya yang sering kita jumpai yaitu akumulator atau aki. Setiap sel akumulator memiliki beda potensial sekitar 2 volt, sehingga untuk menyalakan lampu sein mobil yang membutuhkan kira-kira 12 volt diperlukan 6 sel akumulator yang disusun secara seri. Selanjutnya ada hukum Gauss yang juga merupakan salah satu hukum fundamental fisika, khususnya dalam kajian listrik. Distribusi muatan tersebut dapat digunakan untuk simulasi menghitung muatan yang terlingkup oleh permukaan Gauss dan menentukan medan listriknya. Beberapa kasus yang ditinjau adalah objek bola padar serta bola konsentris. Baik, selanjutnya akan ke bab 2 yaitu pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai potensial listrik, di mana potensial listrik adalah besaran skalar yang menjadi ciri khas mengkarakterisasi suatu medan listrik dan tidak bergantung pada muatan apapun yang ditempatkan di dalam medan tersebut. Energi potensial listrik bergantung pada muatan Q. Besaran ini disebut potensial listrik V atau secara sederhana disebut potensial. Dapat dilihat dengan persamaan berikut. Potensial listrik dalam medan listrik seragam, di mana pada perpindahan sejajar dengan medan, dapat kita lihat dari gambar berikut, perhitungan beda potensial untuk perpindahan yang searah dengan medan listrik seragam dengan persamaan berikut. Potensi listrik di titik B lebih rendah daripada di titik A, karena garis-garis medan listrik selalu menuju ke arah penurunan potensial listrik. Kemudian, beda potensial antara dua titik tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Perpindahan berlawanan dengan medan. Dapat kita lihat dari gambar berikut, di mana jika sebuah muatan Q bergerak melawan medan dari titik A ke B, perubahan energi potensial listrik U pada sistem muatan medan dinyatakan pada U sama dengan QV. Jika sebuah muatan Q bergerak melawan medan dari A ke B, maka perubahan energi potensial listrik delta U, sistem muatan medan diberikan oleh delta U sama dengan Q delta V. Dengan substitusi persamaan 8, kita mendapatkan persamaan berikut. Pada perpindahan sembarang dalam medan, dapat kita lihat dari dua gambar berikut, di mana pada gambar A, ketika garis-garis medan listrik seragam mengarah ke bawah, potensial listrik di titik B lebih rendah daripada di titik A. Titik B dan titik C memiliki potensial listrik yang sama. Pada gambar B, dapat kita lihat bagian-bagian dari permukaan ekipotensial yang tegak lurus terhadap medan listrik E vektor. Kemudian, pada potensial listrik akibat dipol listrik terdiri dari dua muatan sama besar yang berlawanan tanda, Q plus Q dan min Q, terpisah pada jarak 2A. Dapat kita lihat dari dua gambar berikut, di mana pada gambar A, potensial listrik V pada PXY yang diakibatkan oleh sebuah dipol listrik yang terletak di sepanjang sumbu X dengan panjang 2A. Titik P berada pada jarak R dari titik tengah O dipol tersebut, di mana OP membentuk sudut theta dengan sumbu X dipol. Pada gambar B, ketika P berada sangat jauh, garis dengan panjang R plus dan R min secara aproksimasi atau pendekatan sejajar dengan garis OP. Potensial listrik dari dipol dirumuskan sebagai berikut. Pada jarak yang sangat jauh, rumus tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan momen dipol listrik
P sama dengan 2 aki menjadi persamaan berikut. Kemudian, dipol listrik dalam medan listrik eksternal dapat kita lihat dari dua gambar berikut, di mana pada gambar A, sebuah dipol listrik memiliki momen dipol listrik P di dalam sebuah medan listrik eksternal yang seragam E. Sudut antara P dan E adalah theta. Garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut mempresentasikan hubungan kaku di antara keduanya, dan pusat masanya diasumsikan berada tepat di tengah di antara mereka. Pada gambar B, mempresentasikan dipol listrik tersebut dengan sebuah vektor P di dalam medan listrik eksternal E dan menunjukkan arah torsi yang masuk ke dalam halaman atau menjadi pembaca dengan simbol sebagai berikut. Medan listrik eksternal memberi gaya pada masing-masing muatan dipol. Muatan positif ditarik searah medan, sedangkan muatan negatif ditarik berlawan dari medan. Gaya-gaya ini menghasilkan torsi yang cenderung memuat dipol agar sejajar dengan arah medan listrik. Torsi didefinisikan sebagai perkalian silang antar momen dipol dan medan listrik dan dengan persamaan sebagai berikut, di mana theta adalah sumbu antara vektor P dan E. Dipol memiliki energi potensial yang bergantung pada orientasinya terhadap medan listrik. Energi potensial didefinisikan sebagai perkalian titik negatif antara momen dipol dan medan listrik yang dirumuskan sebagai berikut. Potensial listrik akibat batang bermuatan. Pada gambar berikut, dapat kita lihat gambar tersebut menunjukkan sebuah batang dengan panjang L yang memiliki kerapatan muatan positif seragam lambda dan total muatan Q. Dalam gambar ini, batang terletak sepanjang sumbu X dan titik P diambil sebagai titik asal sumbu yang terletak pada jarak A dari ujung kiri. Ketika kita meninjau sebuah segmen DX pada batang, muatan pada segmen ini dq sama dengan lambda dx. Potensial listrik dV di titik P akibat segmen muatan dq pada jarak X dari P adalah dq per X. Potensial listrik dV di P akibat segmen ini dapat kita lihat dari persamaan berikut. Potensial listrik pada garis bagi tegak lurus batang dapat kita lihat dari gambar berikut. Jika titik pengamatan P terletak pada garis bagi tegak lurus atau perpendikular bisektor setinggi A dari pusat batang, maka berlaku prinsip simetri. Jarak dari elemen muatan ke titik P didefinisikan sebagai berikut. Potensial listrik V yang dihasilkan oleh sebuah batang bermuatan kontinu pada titik yang berada di garis bagi tegak lurus atau titik tengah di atas batang diperoleh sebagai rumus berikut. Kemudian, penentuan potensial listrik pada pusat busur bermuatan merata. Untuk menentukan potensial listrik pada titik pusat sebuah busur yang bermuatan, kita dapat meninjau sebuah batang dengan total muatan positif Q yang terdistribusi merata dan dibentuk menjadi busur melingkar dengan jari-jari R dan pusat sebagai berikut. Langkah pertama dari analisis ini adalah menentukan rapat muatan linear lambda yang didefinisikan sebagai rasio antara total muatan dengan panjang busur sehingga dirumuskan sebagai berikut. Muatan pada elemen bias ini atau dq dapat diekspresikan sebagai dq sama dengan lambda R d theta. Berdasarkan muatan elemen ini, potensial diferensial dV di titik pusat P dirumuskan sebagai berikut. Dengan menyubstitusikan kembali nilai rapatan muatan linear atau lambda, diperoleh persamaan lagi potensial listrik di titik pusat busur sebagai berikut. Potensial listrik akibat cincin bermuatan merata. Berdasarkan geometri sistem, jarak R dari setiap elemen penyusun cincin ke titik P bernilai konstan yang dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Dengan menggunakan jarak konstan tersebut, potensial listrik di diferensialnya dapat diekspresikan sebagai berikut. Karena dq mempresentasikan total muatan Q pada cincin, maka persamaan akhirnya yang mempresentasikan total potensial listrik di titik P yakni sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini izinkan saya untuk melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang kedua tentang energi potensial listrik, di mana energi potensial listrik merupakan besaran skalar, yang berarti tidak memiliki arah. Energi potensial listrik adalah salah satu usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji plus Q dari satu titik ke titik lainnya. Besarnya energi potensial listrik sebanding dengan gaya kolom secara definisi sebagai berikut. Nah, dalam konteks listrik, F yaitu Q kali E, sehingga
dW sama dengan QE dikali ds, di mana dW merupakan usaha, F merupakan gaya, Q merupakan muatan listrik, E merupakan medan listrik, dan ds merupakan perpindahan. Jika memindahkan muatan berlawanan medan listrik, maka akan timbul energi potensial listrik, yang dimana energi potensial listrik berbanding terbalik dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan tersebut, sehingga didapatkan yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada perpindahan muatan. Untuk perpindahan muatan yang terbatas dari titik awal A ke titik akhir B, perubahan potensialnya akan menjadi sebagai berikut. Nah, di mana delta U merupakan perubahan energi potensial listrik, delta UB merupakan energi potensial listrik di titik akhir, delta UA merupakan energi potensial listrik di titik awal. Nah, selanjutnya yaitu energi potensial listrik dari suatu sistem perubahan titik. Jika muatan-muatan tersebut memiliki tanda yang sama, muatan tersebut melakukan kerja positif untuk mengatasi tolakan timbal balik dan kemudian U bernilai positif. Jika muatan-muatan tersebut berlawanan arah, maka muatan tersebut melakukan kerja negatif untuk melawan tarikan timbal balik agar tetap diam dan kemudian U bernilai negatif. Nah, dapat dilihat pada gambar 2.A di mana 2.8 di mana A merupakan potensial listrik dan B merupakan energi potensial listrik dari dua muatan. Nah, karena pada gambar 2.8a hanya terdiri dari satu muatan Q1 dan tidak dipengaruhi oleh muatan lain, maka muatan tersebut tidak akan menimbulkan energi potensial listrik, sehingga pada gambar 2.8a berlaku rumus pada berikut. Nah, sedangkan pada gambar 2.8b terdiri dari dua muatan, yaitu muatan Q1 dan muatan Q2, yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga mereka akan menimbulkan energi potensial listrik. Sehingga pada gambar 2.8b berlaku rumus bagi berikut. Nah, namun ketika sistem terdiri dari lebih dari dua muatan, maka menghitung energi potensial listrik adalah dengan cara menghitung energi potensial listrik setiap pasangan dan menjumlahkannya secara umum. Misalnya, energi potensial total dari tiga muatan Q1, Q2, dan Q3 adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini bagian saya yaitu hukum Gauss. Karena hukum Gauss itu sangat berkaitan dengan electric flux, makanya kita dari electric flux terlebih dahulu agar kita memahami alur selanjutnya. Yang yaitu langsung pada pembahasannya, jumlah garis medan listrik persatuan luas diukur pada bidang yang lurus terhadap garis-garis tersebut berbanding lurus dengan besarnya E. Oleh karena itu, jumlah total garis yang menembus permukaan berbanding lurus dengan EA yaitu sebagai berikut. Terus E sama dengan EA. Satuan internasional listrik adalah NM kuadrat plus C. Oke, jika area pada gambar 2.9 dibandingkan dengan theta terhadap E, flux yang melewati jumlah garis listrik akan berkurang. Jumlah garis yang melintasi ruas A sama dengan jumlah garis yang melintasi ruas A aksen yang tegak lurus terhadap E. Dan karenanya A aksen sama dengan A cos theta. Oleh karena itu, flux melalui A adalah flux A sama dengan flux E sama dengan A sama dengan flux E A theta sama dengan E A theta. E A aksen sama dengan E A cos flux. Nah, silakan kalian lihat gambar tersebut. Nah, gambar 9 itu garis-garis medan listrik yang mewakili medan listrik seragam vektor E yang menembus area A secara tegak lurus ditampilkan baik dalam 3 dimensi maupun sebagai tampilan samping. Flux listrik melalui area ini adalah EA. Jika kita mendefinisikan vektor luas vektor E yang besarnya mewakili luas permukaan dan arahnya didefinisikan tegak lurus terhadap luas permukaan, seperti pada gambar 2.9, maka persamaan titik dituliskan sebagai berikut. Oke. Secara umum, medan listrik dapat variasi bahan bentuk apapun. Lalu kita lihat kepada gambar 2.10. Vektor luas permukaan diferensial dA dengan besar dA dan arah tegak lurus terhadap luas permukaan diferensial dan mengarah keluar ketika medan listrik E membentuk sudut theta dengan luas permukaan. Dengan menganggap luas permukaan faktor diferensial dA tegak lurus terhadap permukaan dan mengarah keluar pada lokasi tertentu, jika vektor medan listrik pada lokasi ini adalah E, maka flux listrik diferensial D flux E melalui luas diferensial akan menjadi sebagai berikut. Gauss digunakan sebagai metode alternatif untuk menghitung medan listrik dari sistem distribusi muatan yang sangat simetris. Selain lebih sederhana daripada hukum Coulomb,
hukum Gauss memungkinkan kita untuk menggunakan penalaran kualitatif. Pada contoh 2011, kita perhatikan bahwa flux. Oke, selanjut scroll ya teman. Nah, kita lihat pada gambar 2011 itu kondisi berbeda yang melingkupi muatan titik 4 gaya listrik total sama di usulan permukaan. Karena itu kita menyebutkan bahwa flux melalui permukaan koefisien tertutup apapun yang melingkupi muatan titik Q adalah Q per E. Nah, hukum Gauss itu flux listrik total yang melalui permukaan tertutup apapun sama dengan muatan total di dalam permukaan dibagi dengan permitivitas ruang hampa atau E. Nah, silakan lihat rumusnya. Di mana Q in mewakili muatan bersih di dalam permukaan dan E mewakili medan listrik di dalam total di setiap titik permukaan yang mencakup kontribusi dari muatan di dalam dan atau di luar jika ada. Perlu dicatat bahwa hukum Gauss sangat berguna dalam menghitung medan listrik dalam situasi di mana distribusi muatan memiliki simetri planar, silindris atau bola. Dalam sistem distribusi muatan ini kita harus hati-hati membangun permukaan Gaussian imajiner sedemikian rupa sehingga mengintegralkan integral dalam persamaan 21 hal ini dapat dilakukan dengan mencoba memenuhi satu atau lebih kondisi tersebut. Yang pertama adalah nilai medan di atas permukaan adalah konstan, E sama dengan konstan. Yang kedua, hasil perkalian titik E dA adalah EdA karena E sebagai berikut. Yang ketiga, hasil perkalian titik E kali dA adalah 0 karena sebagai berikut. Yang keempat, nilai medan di atas permukaan adalah 0 atau E sama dengan 0. Nah, sekian dari saya dan dilanjutkan oleh kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari hukum Gauss, yang dimana hukum Gauss merupakan cara selain hukum Coulomb yang digunakan untuk menghitung kuat medan listrik. Jika distribusi muatan mempunyai simetri yang cukup untuk menghitung integral dalam hukum Gauss, maka medan listrik tersebut dapat dihitung. Lanjut pada penerapan aplikasi hukum Gauss, dapat dilihat dalam beberapa kasus. Yang pertama, ada medan listrik di sekitar muatan titik. Jadi di sini kita memiliki sebuah permukaan Gaussian yang berbentuk bola dengan jari-jari R, seperti pada gambar 2.12 ini. Di sini, setiap permukaan Gaussian ini memiliki arah medan listrik yang selalu searah dengan arah normal, yaitu dA. Dan arah tersebut selalu menuju ke luar permukaan Gaussian. Dengan demikian, E sejajar dengan dA dan E dot dA serta Q in sama dengan Q. Sehingga medan listrik dapat dirumuskan dengan hukum Gauss sebagai berikut. Kita menggunakan persamaan hukum Gauss, di mana flux listrik total sama dengan integral tertutup dari medan listrik E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0. Pada kasus yang kedua, ada medan listrik di luar permukaan konduktor. Di sini kita memiliki permukaan Gaussian silindris yang tegak lurus terhadap konduktor seperti pada gambar 2.13 ini. Satu tutup silinder ada di dalam konduktor, dan tutup lainnya berada di luar konduktor. Flux hanya ada pada tutup silinder di luar, karena di dalam konduktor, medan listrik E sama dengan 0. Dan pada selimut, silinder medan E tegak lurus dengan luasnya, yaitu E tegak lurus dA. Ini. Sehingga flux total menjadi E kali A. Karena muatan di dalam silinder adalah Q in sama dengan rapat muatan dikali luas, maka kita mendapatkan rumus flux total E sama dengan integral tertutup dari E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0. EA sama dengan rapat muatan dikali A per epsilon 0. Sehingga kita mendapatkan E sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Pada kasus yang ketiga, kita memiliki pelat bermuatan tak terhingga. Bisa dilihat pada gambar 2.14 ini. Untuk mencari flux total, kita pertimbangkan masing-masing 4 sisi silinder. Yang pertama, karena E sejajar dengan dA, melalui ujung kiri silinder, ini, maka flux sama dengan E dikali A. Yang kedua, karena E tegak lurus terhadap dA, melalui lengkung kiri silinder, maka
flux sama dengan 0. Yang ketiga, karena alasan yang sama, yaitu E tegak lurus terhadap DA dan flux melalui ujung kanan, yang ini, maka flux E sama dengan 0. Yang keempat, karena E sejajar dengan DA melalui ujung kanan silinder, maka flux E sama dengan E dikali A. Dengan demikian, flux total melalui permukaan Gaussian adalah flux total E sama dengan 2 dikali EA. Karena Qn sama dengan sigma dikali A, maka dapat dirumuskan medan listrik sebagai berikut, yaitu flux total E sama dengan integral tertutup dari E dot dA sama dengan Qin per epsilon 0. Karena flux E kita sudah dapat yaitu 2 dikali EA sama dengan sigma A per epsilon 0. Sehingga kita mendapatkan rumus untuk mencari medan listrik yaitu E sama dengan sigma per 2 dikali epsilon 0. Baik, pada kasus yang keempat, kita memiliki sebuah batang panjang yang bermuatan. Jadi batang tersebut diselimuti oleh silinder, seperti pada gambar 2.15, yang memiliki ujung-ujung yang tegak lurus terhadap batang. Yang dimana pada Gaussian silinder ini terdapat medan listrik E yang searah dengan elemen dA. Untuk mencari flux listriknya, kita membagi kasus ini menjadi dua. Yang dimana yang pertama, flux melalui kedua ujung silinder Gaussian adalah 0, karena E sejajar dengan permukaan tersebut, yaitu E tegak lurus terhadap dA. Yang kedua, pada permukaan lengkung silinder Gaussian dapat diperoleh dengan mempertimbangkan bahwa E sama dengan konstan dan E sejajar dengan dA, yaitu E dot dA sama dengan E dA. Oleh karena itu, integral tertutup dari vektor E dot vektor dA sama dengan integral E dA sama dengan sama dengan E integral tertutup dA, yaitu sama dengan E dikali A, yang dimana A tersebut merupakan luas permukaan silinder, yaitu 2πr dikali L. Muatan bersih di dalam silinder Gaussian adalah Qin, yaitu sama dengan lambda dikali L. Maka medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus untuk mencari medan listrik pada sebuah batang panjang bermuatan, yaitu E sama dengan 1/2pi epsilon 0 lambda per R sama dengan 2K lambda per R. Pada kasus yang kelima, kita memiliki bola pejal bermuatan seragam. Di sini kita akan mencari medan listrik pada permukaan Gaussian ini, di mana R kecil lebih kecil dari R besar. Jadi kita memiliki permukaan Gaussian berbentuk bola dengan jari-jari R kecil lebih kecil dari R besar yang konsentris dengan bola bermuatan seperti pada gambar 2.16 ini. Sehingga integral tertutup dari vektor E dot dA sama dengan integral tertutup E dA sama dengan E integral tertutup dA, yang dimana dA sendiri merupakan luas permukaan bola, yaitu 4πr kuadrat, sehingga persamaan kita menjadi E dikali 4πr kuadrat. Penting untuk diperhatikan bahwa volume dari bola Gaussian mencakup muatan bersih Qin, yaitu sama dengan rho dikali V aksen, yang sama dengan rho dikali 4/3 πr pangkat 3. Maka medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus untuk mencari medan listrik yaitu E sama dengan rho per 3 epsilon 0 dikali R. Dengan menggunakan definisi rho sama dengan Q per 4/3 πr pangkat 3 dan K sama dengan 1/4pi epsilon 0, kita memperoleh E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R besar pangkat 3 dikali R kecil sama dengan K dikali Q per R pangkat 3 dikali R kecil. Yang kedua, kita dapat menghitung medan listrik di sebuah permukaan Gaussian konsentris dengan R kecil lebih besar dari R besar. Sama seperti ketika kita menghitung kasus yang pertama tadi, yaitu R kecil lebih kecil dari R besar, yaitu integral tertutup F vektor E dot vektor dA sama dengan E dikali 4πr pangkat 2, tetapi Qin sama dengan Q besar. Maka medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Medan listrik E sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali Q besar per R kuadrat sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan ke bab 3, yaitu latihan soal dan solusi. Di mana untuk soal pertama yaitu tentang energi potensial listrik. Di mana dua muatan Q1 yang berjumlah 2 mikrokolom dan Q2 yaitu negatif 4 mikrokolom ditempatkan tetap pada posisinya dan dipisahkan oleh jarak D sama dengan 10 cm. Dilihat pada gambar 3.1a. Nah, tentukan
Tentukan potensial listrik total di titik P pada gambar 3.1a, di mana didapatkan solusi bahwa Vp yaitu K, Q1 per D plus Q2 per D, di mana nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9, N kali M kuadrat per C kuadrat, lalu Q1 yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan Q2 yaitu min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan D yaitu 0,1 meter. Nah, hasil perkalian tersebut didapatkan nilai Vp yaitu min 1,8 kali 10 pangkat min 5 volt. Baik, selanjutnya akan ada contoh soal dari rekan saya. Baik, izinkan saya menjelaskan contoh soal dari potensial listrik sendiri. Di mana beda potensial listrik di antara plat-plat akselerator pada pistol elektron dalam tabung TV adalah 5.550 volt. Sedangkan jarak pemisah antar plat tersebut adalah D sama dengan 1,5 cm. Kemudian ditanya, tentukan besarnya medan listrik seragam di antara plat-plat tersebut. Terdapat solusi menggunakan rumus V sama dengan E dot D, di mana diturunkan menjadi E sama dengan V per D. E sama dengan 5.550 volt per 0,015 meter. Kemudian, E sama dengan 370.000 V per M. Dapat disederhanakan menjadi E sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat min 5 V per M. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Soal permukaan Gauss, sebuah muatan titik Q berada di pusat cincin bermuatan jari-jari R, cincin lebih rapat muatan linear. Lihat gambar 3.3. A. Tentukan flux listrik total melalui rule Gaussian S1 dengan R kecil kurang dari R besar. B. Tentukan flux listrik total melalui rule Gaussian S2 dengan R lebih besar dari R kecil lebih besar dari R besar. Gambar 3.3 blok pada permukaan S1 di dalam muatan titik Q dengan S2 mengikuti titik Q dan seluruh muatan cincin Solusinya A. Untuk S1 R kurang dari R kecil kurang dari R besar karena jari-jari bola Gaussian lebih kecil dari jari-jari cincin. Maka saat itu muatan yang berada di dalam bola hanyalah muatan titik Q, sehingga flux sama dengan Q per permitivitas ruang hampa. Untuk S2 R lebih besar dari R kecil lebih besar dari R besar. Scroll. Bola Gaussian ini melingkupi muatan titik Q dan seluruh muatan pada cincin. Muatan total cincin adalah keliling dikali kerapatan muatan 2pi R lambda, sehingga flux sama dengan Q plus 2pi R lambda per permitivitas ruang hampa. Berikut saya akan membahas salah satu soal mengenai penerapan dari hukum Gauss. Di sini ada soal 8, yaitu kita memiliki soal alat lurus bermuatan seragam L sama dengan 1,5 meter dan Q sebesar 5 mu kolom. Dikelilingi silinder non-konduktif dengan L sebesar 2 cm dan R kecil sebagai jari-jari sebesar 10 cm. Bisa dilihat pada gambar 3.5 ini. Kita diminta mencari medan listrik di permukaan silinder dan mencari total flux melalui silinder. Jadi, yang pertama kita mencari dulu kerapatan muatan linear atau lambda, yaitu lambda sama dengan Q besar per L besar, di mana Q besar sebesar bernilai 5 kali 10 pangkat minus 6. Dari 5 mu kolom ini kita konversikan ke kolom, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 1,5, yaitu nilai dari L, sama dengan kurang lebih 3,3 kali 10 pangkat minus 6 kolom per meter. Nah, untuk mencari medan listrik E, kita menggunakan pendekatan kawat tak hingga, karena L kecil yang ini sangat pendek dibanding L besar yang ini. Sehingga, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa medan listrik E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikali R. Besar lambda atau kerapatan muatan linear sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 3,3 dikali 10 pangkat minus 6, lalu dibagi dengan 2pi dikali epsilon 0, yang dimana nilai dari epsilon 0 adalah 8,85,
dikali 10 pangkat minus 12 dikali R sebesar 0,1. Sini kita sudah konversikan ke meter. Diketahui di soal adalah R sama dengan 10 cm. Kita konversikan ke meter menjadi 0,1 meter. Setelah kita operasikan semuanya, mendapatkan hasil E sebesar 6,0 dikali 10 pangkat 5 volume per meter. Yang kedua, kita disuruh mencari flux total. Jadi di dalam muatan di dalam silinder atau Q in adalah lambda dikali L kecil ini, sehingga flux total sama dengan lambda dikali L per epsilon 0 sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat minus 6 dikali L sendiri sebesar 0,02 per 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Sehingga kita mendapatkan flux total sebesar 7,5 dikali 10 pangkat 3 Newton kali meter kuadrat per kolom. Baik, demikian pembahasan soal mengenai penerapan dari hukum Gauss dan juga materi dari hukum Gauss yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu dia pemaparan materi mengenai potensial listrik, energi potensial listrik, serta hukum Gauss dan aplikasinya. Mohon maaf apabila selama melakukan presentasi kami ada perkataan yang salah maupun tidak berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.